terkait P3K, Bu. Ini saya melihat lebih yang dominan itu pandangan ancaman PHK massal, Bu. Jadi P3K sekarang ini mengalami kegalauan, keresahan, tapi gak bisa jangkau akses, Bu. Ada defisit akses yang harus dia jangkau dengan status dia saat ini untuk dijamin tetap mempunyai status pegawai. Disitulah kehebohan karena aksesnya nggak terjangkau, masuklah ke media sosial, Bu. Apapun, mau Twitter, mau Facebook, mau TikTok, bahasanya dia no viral, no action. Sekarang kita menjembatani akses itu, defisit akses itulah kami yang di sini. Gitu. Kemarin sudah kita bicarakan dengan Pak Menteri Dalam Negeri, karena ini akibat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang mengisyaratkan atau memutuskan bahwa 30% belanja pegawai, belanja APBD itu tidak lebih untuk pegawai 30%. Nah, kami perlu memandang isu P3K hari ini tidak hanya bisa dilihat hanya sebagai soal rekrutmen, kita akan mengurangi rekrutmen untuk tahun berikutnya, tapi isu P3K kali ini lebih pada tadi, keberlanjutan status kerja dan perlindungan pemerintah, perlindungan negara terhadap para pegawai yang sudah diangkat, terutama P3K ini, Bu. Ini yang saat ini negara mau apa? Pemerintah daerah, bupati, wali kota, gubernur mau apa? Saya harapkan dari ANRI, LAN, BKN, PAN-RB dan Ombudsman tidak ada pemberhentian P3K. Dari berbagai daerah mulai muncul kekhawatiran bahwa kebijakan pembatasan belanja pegawai itu akibat tekanan fiskal yang kita sudah tahu, itu juga kita sangat paham betul tekanan fiskal karena efisiensi ini, dan itu pun juga akibat lagi karena lemahnya perencanaan awal keputusan untuk kebutuhan ASN ini dulu juga nggak tahu bagaimana pengawasannya, dan dikhawatirkan ini akan berujung pada gelombang pengurangan atau PHK massal P3K. Sekarang ini yang saya lihat kalau kompilasi isu yang ada di media mainstream atau media sosial adalah yang saya sampaikan ini. Maka pertanyaannya, Bu, kalau perlu kita follow up lagi nanti, apa langkah konkret Kementerian PAN-RB? Sebenarnya kemarin Pak Tito juga ngajak, apa langkah konkret Kementerian PAN-RB dan Kementerian Dalam Negeri untuk menjamin agar P3K yang sudah direkrut ini, yang kemarin hore pada saat tahun 2025 Komisi 2 dan Kementerian PAN-RB diberikan aplaus luar biasa, untuk menjamin P3K yang sudah direkrut ini tidak menjadi korban kebijakan fiskal daerah dan tidak diberlakukan hanya sebagai tenaga kontrak paruh waktu untuk kapanpun bisa dilepas. Ini yang saya kira Ibu punya pandangan seperti apa. Kalau memang butuh keputusan politik di ruangan ini, ya nanti secara khusus kita undang dengan stakeholder yang ada termasuk Kementerian Keuangan. Nah, kita butuh lalu untuk mengatasinya, kesenjangan akses tadi, desain kebijakannya seperti apa? Nah, untuk memastikan pemerintah daerah ini supaya wajib melindungi keberlangsungan tenaga kerja P3K, desainnya seperti apa, Bu? Ya. Karena ada yang melihat bahwa 30% belanja pegawai ini, kalau itu dilihat dari gaji pegawai masih bisa terjangkau tanpa mengikut sertakan belanja
di luar gaji pegawai, komponen yang lain. Nah, kami ingin skema pengawasan dari Bu Menteri Pan-RB, kami juga sampaikan kepada Pak Tito, kami butuh skema sanksi kalau perlu, atau skema intervensi dari pusat apabila daerah hendak tetap melakukan pengurangan atau PHK terhadap P3K ini. Dan tentunya kami juga tidak naif begitu saja seolah-olah memihak hanya pada P3K, tapi kita juga akan melihat memitigasi alasan keterbatasan anggaran ini serealistis apa. Ini yang saya kira perlu antara Kepala BKN juga, Kementerian Pan-RB, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan untuk mencari bagaimana kebijakan nasional ini untuk memastikan pemerintah daerah yang wajib melindungi keberadaan kawan-kawan P3K. Saya kira itu Pak Pimpinan, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ibu Menteri, Prof. Judan, dan Pak Mego ya, karena Pak Lima tadi mengarah ke Pan-RB, BKN, dan Andri. Direspon, kita perpanjang dulu 15 menit, jadi selesai 17.45. Setuju ya? Silakan Bu Menteri. Baik, terima kasih pimpinan, Bapak-Bapak anggota Komisi 2 yang saya hormati. Pertama, saya ingin menjawab dulu kaitannya dengan masalah WFH, karena tadi ada beberapa pertanyaan berkaitan dengan masalah work from home. Sebenarnya untuk kebijakan mengenai work from home, kita sudah ada pengaturannya di dalam Perpres nomor 21 tahun 2024 dan sudah ada Permenpannya nomor 4 tahun 2025. Jadi kebijakan besarnya sudah ada, bagaimana cara bekerja, karena di dalam Perpres itu kita mengatur dalam Perpres 21 itu tentang work from anywhere. Jadi bisa bekerja di mana saja. Jadi bisa berdasarkan lokasi atau berdasarkan waktu. Nah, work from home ini adalah bekerja berdasarkan waktu. Bagaimana caranya? Itu sudah diatur di dalam Permenpan nomor 4 tahun 2025. Jadi mekanisme yang sudah dilakukan untuk WFH ini sudah ada pengaturannya. Sementara untuk yang kebijakan besar, mohon izin Bapak, nanti akan disampaikan langsung oleh Pak Menko Perekonomian nanti sore. Jadi kami tidak bisa hari ini belum bisa menjelaskan karena memang kebijakannya sedang dalam proses. Jadi kami memang belum bisa menyampaikan 2 hari atau 3 hari Bapak. Jadi mohon izin belum bisa menyampaikan. Tetapi tentunya kita sudah punya Permenpan nomor 6 tentang bagaimana kinerja itu bisa dilakukan. Demikian juga BKN pun sudah membangun kinerja dan meskipun sudah baru mencapai 16% begitu ya yang disampaikan oleh Pak Judan tadi, tapi masing-masing instansi itu sudah secara intensif memanfaatkan digital. Jadi sekarang intinya bahwa penerapan flexible working arrangement ini kita sedang melakukan perubahan paradigma dari presensi kehadiran fisik menjadi output oriented begitu ya. Jadi sudah kita lakukan beberapa perubahan. Jadi artinya kita memang ingin melakukan perbaikan, bukan masalah pengurangan jam kerja, tetapi bagaimana kita memperbaiki untuk mendorong pemerintahan digital, perbaikan tata kelola pemerintahan, di samping tetap kita memastikan memastikan bahwa layanan publik yang esensial itu tetap dilaksanakan. Jadi pendekatannya adalah untuk layanan publik yang esensial itu tidak boleh dilakukan WFH, dia harus langsung memberikan layanan. Tetapi yang memang hybrid itu bisa kita lakukan flexible working arrangement seperti itu. Dan instansi pemerintah itu juga diperbolehkan untuk mengatur bagaimana mereka pengaturannya. Tetapi yang paling penting itu adalah bagaimana kita ingin mendorong literasi digital kepada birokrasi juga, pemerintahan digital, karena kita melakukan perbaikan digitalisasi.
Selanjutnya kaitannya dengan P3K, dengan kasus-kasus P3K, dengan penghentian kontrak ya Bapak dan Ibu sekalian. Pada intinya sebetulnya P3K itu kan kalau dia belum selesai kontraknya kan tidak boleh dihentikan Pak, tidak boleh dipecat. Kalau memang dia sudah selesai kontraknya memang, karena memang undang-undang mengatakan P3K memang bekerjanya sesuai dalam batas waktu tertentu dan bisa diperpanjang sesuai dengan kebutuhan seperti itu. Lalu bagaimana dengan dengan HKPD. Di dalam Undang-Undang HKPD pasal 146 ayat 3 diatur fleksibilitasnya Pak. Jadi boleh dilakukan perubahan melalui peraturan Menteri Keuangan setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri. Jadi tentunya saya dengan Menteri Dalam Negeri akan mendorong Menteri Keuangan Pak untuk bisa dilakukan perubahan. Apakah nanti saya tidak tahu apakah nanti Undang-Undang HKPD-nya jangka waktunya diperpanjang atau apakah ada intervensi-intervensi lain, dan tentunya nanti untuk ini kita akan mendorong atau membantu atau mensupport Kementerian Keuangan. Kami sudah melakukan koordinasi cukup intens dengan Menteri Dalam Negeri mengenai hal ini. Begitu kita sudah selesai, kita Oktober kemarin kita sudah menyelesaikan itu, kita sudah aware, kami berdua, saya dengan Pak Menteri Dalam Negeri sudah aware mengenai hal tersebut. Jadi dalam waktu dekat insya Allah kita akan melakukan pembahasan yang intensif Bapak. Seharusnya hari ini saya rapat dengan beliau, tapi kan karena kita ada rapat ini, jadi jadi memang kami sudah untuk HKPD Bapak, untuk menyelesaikan HKPD begitu bagaimana diskusinya ke depan, karena memang dijamin di dalam pasal 146 ayat 3 di undang-undang tersebut untuk bisa dilakukan. Pak Pimpinan, kalau boleh ada bocoran arah dari kebijakan Bu Menteri dan Pak Menteri Dalam Negeri apa Bu? Belum Bapak, nanti kita saya belum harus kita sesuaikan. Artinya begini Bapak, ketika kita membuka P3K itu intinya adalah kita tidak boleh menghentikan layanan publik Bapak. Karena P3K itu lebih banyak memberikan layanan publik, dan tentunya tidak boleh berhenti instansi pemerintah itu untuk layanan-layanan publik dan harus dijamin seperti itu gitu. Dan kami kan seperti yang Bapak ketahui bahwa sebetulnya kita sudah membuka kepada seluruh instansi pemerintah untuk mengisi P3K berdasarkan data PKN, tetapi kan tidak semuanya mengajukan formasinya. Nah, untuk tidak mengajukan formasi kan kita berikan kebijakan P3K begitu ya Pak ya. Tapi sebenarnya P3K paruh waktu. Nah, P3K paruh waktu kalau memang ini mereka punya formasi kosong kan sebenarnya P3K paruh waktu juga bisa dipindahkan menjadi P3K penuh waktu, kan memang pengaturannya demikian. Dulu kan hasil komunikasi kita, kesepakatan kita Pak di ruangan ini waktu pemerintahan sebelumnya. Jadi saya menjalankan kebijakan yang sudah kita sepakati bersama di ruangan ini. Jadi Bapak dan Ibu tentunya seperti saya sampaikan bahwa begitu dia menjadi ASN, ya kita harus melakukan pelindungan kepada ASN itu. Jadi karena waktu mereka mengajukan, instansi pemerintah mengajukan kepada kami informasi, kemudian mengajukan juga NIP dan sebagainya kepada BKN, itu kan mereka sudah memberikan SPTJM Pak. SPTJM sudah pertanggungjawaban mutlak bahwa mereka bisa membayar begitu, bahwa ada perkembangannya, ada pemotongan TKD, dan itu tentunya memang perlu penyesuaian. Dan ini nanti saya dengan Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri tentunya harus duduk bersama-sama. Jika memang diperlukan ya mungkin tiga kami bisa diundang. Kemudian Pak Ahmad Irawan, tentu ini untuk pensiun kita namanya bukan lagi jaminan pensiun Pak, untuk penghargaan kepada ASN itu sudah kita persiapkan, tapi menunggu RPP yang memang belum ditandatangani oleh Bapak Presiden, RPP manajemen ASN. Jadi konsep-konsep itu kita sudah bicarakan dengan Menteri Keuangan Pak. Itu kita sudah siapkan lah, insya Allah nanti begitu RPP manajemen ASN sudah ini, kita itu masuk Pak, karena dasarnya ada di sana Pak, di RPP manajemen ASN. Tapi kita sudah siapkan konsep besarnya, tentunya disesuaikan dengan fiskal, dan ada beberapa terobosan-terobosan baru untuk kesejahteraan ASN. Jadi lebih banyak isinya tentang penghargaan untuk kesejahteraan para ASN. Demikian mungkin mudah-mudahan nanti saya sudah bisa menjawab pertanyaan dari Bapak dan Ibu semuanya mengenai ini, dan
Ya demikian mungkin Pak yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bisa menjawab. Terima kasih. Salam. Dengan Pak Waka untuk menjawab yang ditanyakan Pak Bimo, Pak Giri, dan Pak Mardhani Alisera terkait dengan kebijakan yang sudah ada di Perpres dan dari Ibu Menteri, Flexible Working Arrangement ini. Nah, tolong teman-teman bisa dibuka slide 13. Jadi Bapak dan Ibu, kami sejak setahun yang lalu setelah Bu Menteri menerbitkan kebijakan untuk bekerja secara fleksibel, kami mendesain sistem dan instrumen yang bisa untuk para ASN menerapkan e-kinerja. Dia bekerja, itu dicatat di sistem. Maka sebagaimana yang ada di layar, itu ASN yang sudah mengisi e-kinerja bulanan dan tahunan itu 5,7 juta. Jadi nanti Pak Mardhani, Pak Giri, kemudian juga Pak Bimo dan Bapak Ibu semuanya, kita dorong yang sudah mengisi e-kinerja bulanan bersedia mengisi e-kinerja harian. Karena kan kebijakan mau WFH ini kan baru 1 bulan ini muncul. Maka kami sebenarnya di awal tahun lalu baru menerapkan 50%, tapi nanti kita akan revisi targetnya agar para ASN kita bersedia mendorong dari kinerja bulanan menuju kinerja harian. Ini seperti yang diskusi kita dulu, Pak Mardhani 2019, waktu COVID, kita diskusi juga di ruangan ini bagaimana menerapkan kinerja harian waktu saya di Dirjen Dukcapil. Nah, ada yang harus kita siapkan untuk bisa work from home nanti atau work from anywhere, itu 3 hal. Pertama, merubah mindset cara kerja. Cara kerjanya harus berubah betul. Pengalaman kami 1 tahun, kami itu sampai menyiapkan, coba dibuka di slide 33. Kami membuat instrumen selain digitalisasi, itu kepada 3.400 pegawai BKN 1 harus bekerja di tempat yang mendukung tugas. Dia tidak boleh di tempat-tempat yang tidak ada sinyal, tidak boleh. Kemudian harus terjaga produktivitas kinerjanya. Menjaga citra diri sebagai pegawai ASN dan menjaga citra institusi. Tidak boleh dia bekerja misalnya di kafe dengan kaos, itu tidak boleh. Kemudian jika ada tugas tertentu harus mau ke kantor. Kemudian sampai teknis pun kita atur, jam 7 pagi sampai jam 5 sore handphone nggak boleh mati, kecuali ada dalam pesawat. Merespon pesan WhatsApp paling lama 5 menit, dan kalau ditelepon itu dering ketiga harus sudah diangkat. Itu kita bunyikan dalam surat ke semua pegawai. Iya, kita buatkan sedetil mungkin. Setelah Bu Menteri tahun lalu menyiapkan, menerbitkan kebijakan, kami tindak lanjuti instrumen ini. Kami uji coba setahun sehari, kemudian di 2026 menjadi 2 hari. Apa yang hemat? Pak Mardhani mohon izin, itu belanja listrik, air, telepon, belanja bahan, jamuan rapat ATK, bensin, kendaraan non-sewa, kemudian belanja pemeliharaan lainnya, biaya transportasi. Ini kan ada dalam RKA, rencana kerja anggaran. Ada angkanya, kemudian berapa yang terpakai itu kelihatan. Nah, ini yang kami siapkan, kami desain setahun yang lalu. Kemudian menambahi yang sudah disampaikan oleh Ibu Menteri, kami sangat berharap tidak ada yang seperti disampaikan Mas Bimo, Mas Giri, Mas Mardhani, badai PHK untuk P3K. Kalau kita melihat dari sisi dulu kita rekrutmen dan kemudian mendesain sistemnya, cara berhentinya P3K itu kan 1, kontraknya habis. Yang kedua, mengundurkan diri. Ketiga, meninggal dunia. Keempat, terkena hukuman disiplin. Kelima, melakukan tindak pidana yang berimplikasi pemberhentian. Keenam, menjadi anggota parpol. Tidak ada dalam sistem norma, nggak ada duit, mereka dipecat. Itu nggak ada. Ini yang penting juga untuk kita membangun. Nah, habis kontrak, wajar diberhentikan. Karena memang ada yang berkontrak 5 tahun, 3 tahun. Tapi kita perlu bersama-sama mohon dukungan dari Komisi 2 untuk Bu Menteri, Pak Mendagri, agar Menteri Keuangan melakukan relaksasi keberlakuan Undang-Undang HKPD. Seperti yang Mas Bimo, Mas Mardhani tadi sampaikan, bisa 5 tahun.
Karena kita paham betul pengalaman saya 3 kali menjadi penjabat gubernur, P3K itu menjadi penyangga sektor ketenagakerjaan. Kalau 3,2 juta ini sampai di PHK, waduh ini bahaya. Akan terjadi kemiskinan ekstrim, langsung naik. Karena penghasilannya 0. Bisa terjadi kemiskinan yang lain meningkat. Kemudian angka putus sekolah, stunting, bisa jadi kriminalitas juga akan meningkat. Jadi mohon dukungan agar P3K ini tidak ada pemberhentian kecuali memenuhi syarat untuk diberhentikan. Demikian pimpinan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mego. Mas Romi cukup ya? Bapak Ibu semua cukup ya? Rapat kita pada sore hari ini, khusus untuk para ASN kita, terutama P3K, melalui rapat ini kita perlu sampaikan bahwa Komisi 2 sama mitra kerja pemerintah, PAN RB, BKN, LAN, ANRI, Ombudsman, kita semua peduli dengan nasib teman-teman P3K, dan insya Allah kita pastikan teman-teman tidak akan diberhentikan hanya karena penerapan Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Gitu Mas Ajis ya? Ya. Gitu ya Bu Menteri ya? Oleh karena itu, karena sudah selesai, kita menuju pada kesimpulan. Tolong ditampilkan. Ya, kita tambah 5 menit nih. Karena jam 18 mati listriknya. Kesimpulan rapat kerja dan rapat dengar pendapat Komisi 2 DPR RI dengan Menteri PAN RB, Kepala BKN, Kepala LAN RI, Kepala ANRI, dan Ketua ORI Selasa 31 Maret 2026. 1. Komisi 2 DPR RI memberikan apresiasi kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Negara, Lembaga Administrasi Negara, Arsip Nasional Republik Indonesia, dan Ombudsman Republik Indonesia atas diraihnya opini wajar tanpa pengecualian dari BPK RI tahun 2024 dan serapan anggaran triwulan 1 tahun 2026 serta meminta optimalisasi pencapaian target kinerja pada triwulan berikutnya dengan berorientasi pada kepentingan publik, pembangunan nasional, dan kesejahteraan masyarakat. Oke? 2. Komisi 2 DPR RI meminta Kementerian PAN RB, BKN, LAN, ANRI, dan ORI agar setiap program dan anggaran tahun 2026 berorientasi pada outcome dan impact nyata bagi masyarakat, serta memastikan kepatuhan pelaksanaan belanja sesuai kontrak dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mempercepat penyelesaian seluruh temuan dan rekomendasi BPK RI dengan memperkuat sistem pengendalian internal, meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program sehingga tidak terjadi temuan dan rekomendasi berulang di masa mendatang. Oke, 3, ya ini yang kita bicarakan lebih banyak tadi. Komisi 2 DPR RI meminta Kementerian PAN RB berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan untuk menyusun surat keputusan bersama dalam upaya mengatasi alokasi belanja pegawai daerah yang melebihi 30% sesuai pasal 146 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pusat dan pemerintah daerah agar dapat dilakukan penyelesaian alokasi belanja pegawai di daerah sehingga memberikan jaminan kepastian kerja bagi jutaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di seluruh Indonesia. Setuju? Apa? Pak, ini kan belum tentu SKB, Pak. Bisa saja Permenku, bisa jadi mungkin mencari solusi kalimatnya, Pak. Kalau gitu, oke. Menpan RB, Kementerian Keuangan, itu mencari solusi untuk itu, Pak. Karena belum tentu juga SKB kan tidak perlu SKB kan, Pak. Oke. Komisi 2 DPR RI meminta Kementerian PAN RB berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan untuk mencari solusi. Gitu ya. Solusi terbaik lah kalau perlu ditegaskan begitu. Coba diganti. Untuk mencari solusi terbaik dalam upaya, gitu ya. Setuju? Begitu Bu ya? Solusi terbaik. Setuju teman-teman? Oke. 4. Komisi 2 DPR RI meminta Kementerian PAN RB, BKN, LAN, ANRI, dan ORI untuk melakukan percepatan penyelesaian atas kebijakan program kegiatan A. Kebijakan work from anywhere di tengah situasi geopolitik global dengan mempertimbangkan prinsip efektivitas, efisiensi, dan produktivitas, serta diperuntukkan bagi jumlah dan karakteristik tugas ASN tertentu sesuai dengan kebutuhan instansi agar kinerja Kementerian Lembaga dan pemerintah daerah tercapai. B.
maturitas dalam kurung kesiapan penerapan corporate university korpu di instansi pemerintah pusat maupun instansi pemerintah daerah dalam rangka pengembangan kompetensi dan profesionalisme ASN yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital guna meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan. C. Rehabilitasi dan rekonstruksi kearsipan pasca bencana alam di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat guna memulihkan tata kelola penyelenggaraan kearsipan dengan melakukan penyelamatan, pelestarian, dan perlindungan arsip. D. Pengawasan pelayanan publik di tengah situasi geopolitik global yang berpotensi pada perubahan penyesuaian kinerja guna memastikan penerapan standar pelayanan prima dan masyarakat mendapatkan kemudahan untuk mengakses pelayanan publik. 4. Bagaimana, setuju? Apa Bu Menteri? 1 Pak, yang A Pak, itu jangan bukan WFA, bukan work from anywhere Pak. Kalau work from anywhere itu berarti jadi sebenarnya kebijakan WFH. work from home. Iya, work from home. Oke, work from home. Karena tadi pengertiannya di dalam Perpres, mohon maaf. Iya, enak ini. Bu Menteri kita ini teliti, enak kalau punya menteri begini ya kan. Oh iya, work from home. Setuju 4 ini? Setuju ya? Nah, oke, kesimpulan rapat kita pada hari ini sudah kita setujui. Oleh karena itu, rapat bisa kita akhiri dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan